Untuk masyarakat, jangan lupa untuk membayar pajak karena uang yang kita bayarkan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa bayar pajak, Le. Oke, Le. Dari Kak Ika. Ya, halo. Kalau dari saya, mungkin untuk teman-teman semangat untuk terus belajar, untuk terus melakukan edukasi, dan tentunya harus terus semangat untuk melakukan penyadaran diri pribadi tentang bagaimana pentingnya membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor maupun bermobil yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Seru sekali hari ini saya kembali hadir, pemirsa, dengan menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya di season-season sebelumnya di BKM News Berita Kota Makassar. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, pasangan putra dan putri sang winner dari Duta Pajak Makassar tahun 2025. Oke, di samping saya sudah bersama mereka berdua, Zulaika dan juga Kak Sufian. Kita akan tanya-tanya, kita akan kulik-kulik sebenarnya mereka bisa juara seperti apa sih, dan kalian juga pasti penasaran kan terkait dengan bagaimana mereka bisa meraih itu dan apa saja prestasinya yang lain selain Duta Pajak. Dan kita akan tahu Duta Pajak itu seperti apa. Mari kita presenting bersama. Halo, assalamualaikum Kak Sofia dari Kak Zulaika. Waalaikumsalam, Kak. Halo, Kak. Betul nggak? Winner Duta Pajak Kota Makassar? Iya, betul. Lebih tepatnya Duta Pajak Sulselbar. Yes. Oh, sorry. Jadi kalian winner Duta Pajak Sulselbar, perwakilan dari Kota Makassar. Oke, congratulations sekali lagi untuk kalian berdua, Zulaika dan Sofian. Tapi sebelum kita lanjut, saya persilakan kalian dulu untuk memperkenalkan diri masing-masing ya, dari Kak Sofian dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Sufian Noval Salam. Aku berusia 19 tahun sebagai mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Aku sebagai winner Duta Pajak Sulselbar 2025 perwakilan Kota Makassar. Oke, yang sampingnya lagi si cantik. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulaika, umur saya 24 tahun. Saya merupakan pegawai swasta dan alhamdulillah sekarang sedang menjabat sebagai Duta Pajak Sulselbar 2025. Wah, luar biasa Kak Sufian dan Kak Zulaika. Agak jauh ya usianya, tapi Kak, saya jujur ya, Kak Zulaika kayak masih umur 19 tahun, setuju? Iya. Allah, Iya. Terima kasih. Iya. Kenapa? Kamu Kemarin- sudut pandang seperti apa? Kemarin ngiranya masih SMA. Gitu. Iya. Kalau saya mau ketawa. Oke, iya, Kak Zulaika ini kayak baby face. Iya. Bukan baby face ya, Baby face. Tapi ternyata usianya sudah 24 tahun, tapi luar biasa. Jadi sekarang sebagai pegawai swasta ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Dipanggil Sufian? Iya. Dipanggil Ika. Oh, Kak Ika. Oke. Sudah berapa lama kalian menjabat sebagai bidang Duta Pajak Sulselbar ini? Baru 2 minggu, Kak. Baru Iya. Gimana rasa-rasanya itu, Sufian? Senang pastinya dan agak sedikit kayak aduh gimana ya, kayak panik gitu loh. Why, Karena kan kenapa? ajang pertama, Kak. Oh. Jadi kayak bingung afternya tuh bilang aduh ini abis ini gimana ya. Cuma karena ada dia kan jadi bisa nenangin. Ada dia, bukan ada Kak Ika. Iya, ada Kak Ika. Ada dia loh ini. Akrab banget ya kalian. Dari Sufian agak panik-panik sedikit. Kak Ika seperti apa? Kalau saya pasti alhamdulillah senang Kak ya pertama, cuman memang kita harus lebih berhati-hati ke depannya karena mulai dari kehidupan kita sehari-hari pasti akan menjadi lirikan untuk orang-orang, Kak. Jadi ya sepertinya kemarin Instagram saya di privat, tapi sekarang sudah harus open ke publik karena saya sebagai Duta Pajak harus menginspirasi teman-teman semua bagaimana kita sadar akan pembayaran pajak. Oke, berarti dulu Kak Ika low profile atau enggak cuma private aja? Private aja sih, Kak. Private aja, Iya. tapi sekarang harus. Iya. Enggak terpaksa, Ji. Insya Alasannya di Allah. private Kak Ika kenapa nih? Kemarin kan karena pertama mungkin masih share-share kehidupan pribadi, kita belum ada tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan edukasi. Tapi sekarang saya sadar sebenarnya siapapun kita harus melakukan edukasi kepada Oke. siapapun. Sebenarnya walaupun belum jadi Duta Pajak Iya. harus seperti itu ya. Iya. Nah ini pemirsa ya, kalian yang sekarang masih
private aku. Kalau belum pikir mental tuh untuk open public, jangan ikut duta pajak atau duta-duta yang lain. Betul nggak Sufyan? Karena harus kan dituntut ya untuk bisa seperti itu ya. Masa jadi presentatif, masa jadi perwakilan tapi private dong ya. Iya. Oke, tapi dimanapun Anda berada, walaupun kalian tidak duta pajak atau apa segala macam, tapi kalian mau menginspirasi, Ya boleh. Iya. Tapi ada privilege tersendiri kalau kita ada gelar ya. Iya. Betul. Pajak luar biasa. Kenapa Kak Ika berat ya mahkotanya ya? Agak goyang. Tanggung jawabnya jam berat. Iya. Oke, after 2 minggu kalian katanya senang, tapi ada juga rada-rada panik, rada-rada tadi IG-nya mulai tidak di private, tapi tidak masalahkan masalah itu. Sejauh ini 2 minggu sudah ada masalah nggak atau tidak, Ji, Sufyan? Alhamdulillah masih aman, Kak. Iya, Kak. Saya nggak percaya cowok deh, Kak. Alhamdulillah sebenarnya aman Kak, lebih kesenang sih karena panggilan-panggilan itu sudah mulai muncul, sudah kayak panggilan untuk buka puasa. Sebenarnya ini belum buka puasa, tapi kita sudah dipanggil salah satu hotel untuk menjadi mungkin seperti brand ambassador ya Kak, untuk mempromokan seperti apa menu iftar mereka gitu. Jadi kita juga ada panggilan dari klinik kecantikan, dari on duty di mana-mana. Jadi kayak senang saja begitu Kak. Wow, luar biasa. Jadi kepengen. Ya gitu sekarang walaupun belum masuk bulan Ramadan, tapi sudah ada panggilan untuk jadi BA dan kalian terima dong pasti. Iya. Sebelum kalian punya gelar ini ada panggilan juga nggak? Enggak ada. Alhamdulillah ya, beruntung ya kita tahun ini kayaknya. Amin. Oke, luar biasa. Jadi ada privilege seperti itu, tapi ada juga tanggung jawab. Iya. Tapi sebelum Sufyan, Kak Ika, kita masuk ke duta pajaknya, mungkin penonton BKM News di luar sana ini mereka banyak yang mengenal kalian tapi tidak mengenal kalian lebih dalam. Di sini nih waktunya kita kulik-kulik kalian berdua seperti apa. Dari Kak Sufyan dulu. Kak Sufyan ini sebenarnya asli orang mana sih? Aku aslinya orang Makassar, Kak. Orang Makassar. Iya, coba Beng logat Makassar supaya kita percaya. Asli Makassar tapi besarnya di Kalimantan Timur. Oh, oke. Jadi agak lupa-lupa nih. Iya. Oke. Baru tahun pertama di Makassar kebetulan. Pertama di Makassar. Tapi asli Makassar. SD, SMP, SMA di Makassar. Di Kalimantan Timur. Oh iya. Jadi pas kuliah baru Ke Makassar. jurusan apa di Boswa? Psikologi. Mati. Ya baca mikir. Oh, jurusan psikologi. Iya. Tapi jadi duta pajak ya agak oke lah, Ayo boleh masuk lah. ya. Masuk ya? Lumayan. Konsultan tuh. Oh iya, oke. Itu Kak Sufyan. Kalau Kak Ika. Iya, halo Kak. Iya. Kalau saya kesehariannya bekerja dan juga ikut-ikut beberapa ada organisasi-organisasi Kak, organisasi kayak Masikola Makassar Siap Sekolah. Itu gerakan sosial anak-anak Makassar. Jadi kita cari ATS APS untuk kembalikan menyekolahkan gitu Kak. Jadi aktif itu. Iya. Sebagai apa di Masikola? Kemarin itu jadi sebenarnya kita pengurusnya belum terlalu terstruktur, jadi kita masih kayak anggota begitu Kak. Oke, jadi aktif itu ya kayak. Iya Kak. Boleh dong spill kan kayaknya S2 kita Iya. Gimana pertama boleh itu? Oh iya, jadi saya kemarin lulusan D4 Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang Kak. Ya sekarang lalu lanjut S2 di manajemen Unhas dan alhamdulillah 1 tahun kurang lebih 1 tahun 3 bulan sudah selesai S2-nya Kak. Setelah itu langsung kerja? Iya, setelah itu kemarin sempat kerja di perusahaan properti dan sekarang pindah ke Kala. Iya. Luar biasa kayak ini. Kak Ika mulus-mulus ya. Iya. Kenapa enggak cari tips-tipsnya dari Kak Ika? Iya, ini mau curi tips. Oh iya. Curi ilmu juga. Iya. Oke, jadi wow, luar biasa. Kalian ternyata tidak salah ya pemirsa jadi duta pajak. Ternyata mereka ini memang berkualitas dari dulu ya pemirsa ya. Kak Sufyan mahasiswa psikologi, Kak Ika aktif di kegiatan-kegiatan volunteering juga ya. Lalu terus sekarang ternyata lulusan S2 dan sekarang jadi pegawai swasta luar biasa. Kak Sufyan spill dong prestasinya sebelum duta pajak. Kalau untuk prestasi waktu SMA itu aktifnya tuh di bidang nari. Nari? Iya. Nari sekarang? Oke. Lebih spesifiknya itu tari Dayak. Karena kan sekolah di SMA di Makassar, di Kalimantan Timur. Terus juga aktif di dance modern, K-pop.
Oke, itu kamu private atau langsung, wih ada ilham masuk? Oh enggak. Iya kayaknya gitu deh kak. Itu ya? Iya. Ah, Karena nggak pernah les. udah pernah les? Iya tiba-tiba bisa aja gitu. Oke, berbekal nonton TV, YouTube? Iya. Mhm. Langsung bisa nari, bisa dance. Oke, kamu ikut event, ikut perlombaan? Ikut event, perlombaan. Kadang juga sekolah yang ngasih job kayak ini ada lomba di sini, ada suruh tampil di sini kayak oke mau. Dan akhirnya kamu dapat juara apa jadi bidang nari ini? Kalau Yang sejauh tari, ini yang pernah kamu ikuti? kalau tari tuh pernahnya tuh setingginya tuh harapan 1 sih kak Seperti kebetulan. harapan orang tua. Iya. Terus? Karena kan lawannya kan berat-berat ya. Iya, kamu sih masih perlu naikin berat badan ya? Bukan kak, maksudnya lawannya tuh kayak lebih berkualitas karena kan dia kan langsung les privat gitu, sedangkan kita kan kayak belajar otodidak. Mm-mm. Jadi kualitasnya mungkin kayak berbeda gitu. Oke, terus privat juga. Nah, maunya sih gitu kak. Ya. Lagi cari-cari juga yang di Makassar biar bisa tari Makassar juga. Oke, siap. Terus kalau di dance, Kalau di dance K-pop, kamu pernah ikut event juga? iya, cuma kebetulan kalah. Kalah, Iya. oke. It's okay. Kamu menang di Duta Pajak. Alhamdulillah. Jadi kamu Iya. luar biasa. Jangan-jangan pas bakat tampil dance. Iya. Oh, betul semua. Oke, ternyata kalian ini wah berprestasi. Kalau Kak Ika selain aktif itu pernah ikut-ikut lomba apa aja Kak Ika? Kalau saya paling aktif di bidang seni Kak. Jadi seni. iya, jadi ikut menari juga Kak, dan pernah ikut Stufo Kak. Iya, Stufo itu studio vokalia. Jadi sebenarnya itu ajang bergengsi juga Kak. Dia kayak sekolah musik, sekolah menyanyi gitu di RRI Kak. Cuman waktu itu belum rezeki, jadi belum sampai ke grand final Kak. Oke, Iya. boleh dong sedikit kita mendengarkan suara merdu. Iya. Setuju nggak? Dok? Iya. Kebetulan Sukses, waktu talent dia nyanyi kak. Oke, nah kita nyanyi ini Aduh, koreografinya. aduh. Boleh ya Kak ya? Kak Ika ya Boleh. sedikit ya. Tinggal. Oh iya, Ya. terserah. Kita menari. Enggak, kita mau nyanyi. Kita menari. Kita ekspresikan ya. Iya. Ekspresikan. Oke. Iya, berhubung kita Makassar asli nih Kak, jadi mungkin saya nyanyikannya lagu Makassar saja ya. Oke, langsung Makassar. Yang langsung saja ya Kak. Oke. Tenggang lepi na koda ripanjaja uluana. Asik. Terus masih mau coba gitu. Oh ya luar biasa. Bagus. Iya. Sampai hati misyasnya. Oh ya luar biasa. Memang juga selain aktif-aktif ternyata juga berprestasi juga. Biasa ikut lomba nyanyi di Stufo ya. Iya, Tapi yang lainnya ada pernah juga ikut Kak, cuman belum sampai ke tahap juara. Ah. Jadi sebenarnya dulu itu sering jatuh. Mungkin tahun ini baru Amin. baru bangun. kita jatuh juga. Iya. Oke, nggak usah sedih. It's okay. Itu sebuah pelajaran ya. Iya. Banyak Iya. yang kayak gitu, nggak mulus-mulus tuh. Saya Iya. kira tadi Kak Ika mulus-mulus, ternyata banyak juga sebelumnya yang Iya. Kak Ika lalui dan akhirnya sekarang jadi duta pajak. Luar biasa. Kita applause dulu. Oke. Nah, kita masuk pembahasan duta pajak nih. Saya penasaran kalian berdua ya. Ajang pertama dengan kalian kan punya kesibukan ya, bukan biasanya kan orang ikut-ikut ajang seperti ini karena ya udah ada kesibukan atau mau branding diri atau mau dapat privilege atau seperti apa. Tapi alasan dari kalian nih apa sih? Dari Kak Ika dulu, saya penasaran kan Kak Ika ini kerja ya, Iya Kak. sibuk pasti ya, tapi mau ikut ajang seperti ini biasanya kan kayak gitu mahasiswa yang karena mau tambah-tambah di CV apa segala macam untuk daftar kerja nanti. Iya. Tapi kan Kak Ika sudah kerja ya, Sufyan ya. Mau tahu juga? Iya. Mari kita dengar jawaban dari Kak Ika. Ya, baik. Kenapa mau ikut duta pajak? Yang pertama, saya memang tertarik dengan hitung-hitungan Kak. Yang pertama kan saya tertarik hitungan, bisnis, terus bagaimana perputaran ekonomi di dunia ekonomi itu sendiri. Jadi saya lihat sebenarnya saya mencari-cari Kak, duta pajak itu kan baru juga Kak, jadi saya mencari apa sih sebenarnya yang berhubungan dengan perhitungan kesejahteraan masyarakat yang lebih kehitungan. Makanya kemarin tiba-tiba ada duta pajak Sulselbar, ini pertama kali, jadi saya langsung ikut. Nah kenapa? Karena yang pertama saya mau teman-teman generasi Z, mau Gen Z Kak, mau semua, mau millennials itu taat dan patuh membayar pajak Kak, karena pajak itu
betul-betul banyak manfaatnya untuk negara kita sebenarnya. Cuman mungkin banyak orang yang belum menyadari apa sih sebenarnya manfaatnya pajak gitu. Jadi saya mau ikut duta pajak. Saya akan bantu teman-teman sebenarnya untuk melek pajak. Melek pajak maksudnya lihat seberapa bermanfaatnya pajak untuk bangsa kita. Asik. Tapi BTW kalian nggak pernah nunggak pajak toh? Oh, enggak, Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak. Aman. Tidak. Salah satu tahapan seleksi nggak? Ditunggakan Oh, pajaknya? enggak. Harus kan privasi tuh, Pak. Oh, tenang, saya tidak tanya-tanya. Nah, itu alasan dari Kak Ika. Wow, sangat smart banget ya, karena suka hitung-hitungan, terus juga melek pajak harus kayak gitu ya. Dan akhirnya cari-cari duta pajak, ternyata ada. Akhirnya masuk. Kalau Noval, Sufyan, saya ya, kenapa Sufyan? Kalau saya sendiri tuh karena FOMO. FOMO, ikut-ikutan Ji. Iya. Oke. Kan ada teman satu cewek ikut duta pajak. Waktu itu tuh lagi syuting buat video di organisasi. Terus dia bilang kalau aku lagi ikut duta pajak. Dengan jiwa FOMO ini, kayak, ikut dong. Cara daftarnya gimana? Akhirnya diajarin. Dan alhamdulillah tuh sekarang tuh menang. Walaupun itu waktu daftar kan bilang, kayak, tapi kita daftar belum ngerti soal perpajakan, katanya bang. Gak apa-apa, belajar bareng aja. Dan akhirnya belajar bareng, saya jadi winner dan dia jadi runner up 1. Yang ajak kamu malah kamu yang kalahin. Iya. Luar biasa. Baca-bacanya apa Sufyan? Dua orang tua. Oke. Minta restu. Wah, luar biasa. Dan kerja keras juga ya. Iya. Untuk proses sampai ke duta pajak itu jadi winner berat nggak? Lumayan berat dan sakit pinggang sih, Kak. Apa tuh yang buat kamu sakit pinggang? Kamu kan nggak pakai heels, Ji. Karena duduknya kan harus duduk tegak kalau duta. Oke. Dan itu berjam-jam. Oh, berjam-jam. Sampai berapa jam itu? Ada kayaknya 6 jam ya. Iya, 6 jam lebih. Karena kan kita karantina kemarin 3 hari, Kak. Oh, 6 jam. Iya, begini. Oh, jadi kayak gitu. Tapi tantangan untuk sampai ke titik itu selain sakit pinggang tadi, yang menurut kamu paling berat, tapi membuat kamu kayak bahagia banget karena hasil dari itu yang membuat kamu bisa gapai jadi duta pajak apa? Interview sih, Kak. Interview. Iya. Kenapa itu berkesan? Karena kayak apa ya, kayak merasa aduh kosong banget nih otak gitu. Kosong ya. Karena waktu interview tuh kayak jurinya tuh selalu bisa ngebantah apa yang dijawab itu loh, jadi kayak insecure banget. Tapi ternyata alhamdulillah menang. Oke, dimanapun kalau interview pokoknya biar betul tetap dia. Kalau Kak Ika, pertanyaannya sama Kak Ika. Kalau saya yang paling berkesan pertama di make up ya, Kak. Karena saya kesehariannya itu tidak pernah make up. Bare face. Yes, walaupun kerja mungkin mungkin teman-teman kerja juga sering lihat saya tidak make up, bahkan lipstick pun saya biasa jarang pakai, Kak. Ya. Jadi ketika masuk ke duta pajak kita dikenalkan, oh seperti apa sih kita harus berpenampilan yang baik. Ternyata make up itu bukan cuman sekedar coret-coret muka, Kak, tapi dia punya seni sendiri dan ternyata itu bisa membangkitkan kepercayaan diri kita juga gitu. Jadi kamu agak sulit di situ, Kak Ika ya? Iya, pertama awalnya agak sulit di situ, Tapi Kak. Sekarang ya alhamdulillah menyesuaikan. Sudah pandai ya, luar biasa. Masih natural tapi oke. Kan? Ternyata itu dari Sufyan juga beda pemirsa, sakit pinggang, terus yang berkesan interview, dan Kak Ika soal makeup. Tapi apapun itu karena berkat kerja keras akhirnya gapai ya, dan juga berkat doa orang tua, bukan dibaca-baca walaupun ajang pertama. Nah, duta pajak ini seperti apa sih sehingga pas waktu kalian masuk seperti apa yang kalian lihat? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian yang tadi karena mau melek pajak sehingga masuk duta pajak, atau seperti apa di duta pajak kayak gimana nih Kak Ika? Kalau saya melihat duta pajak ini betul-betul seperti yang kita bayangkan ya, Kak. Cuman bagusnya lagi duta pajak itu kita tidak hanya terfokus kepada pajak, Kak, di duta ini. Jadi kita ada juga ke sosial, ke pendidikan gitu. Jadi kita bisa ke semua lini sebenarnya, Kak. Cuman kita lebih fokusnya ke pajak gitu. Ada tambahan? Sufyan? Seperti itu ya. Jadi kalian kan sudah pakai nih syas duta pajak, pakai mahkota juga. Kita nggak pakai mahkota. Kenapa lagi dibuat? Oh enggak, laki-laki tidak. Oh tidak sih. Apa yang akan kalian lakukan nih selama menjabat selama 1 tahun ya? Iya. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya terkait dengan program? Mungkin sudah ada program nggak, Sufyan? Sudah ada. Oke, boleh dong di-spill programnya apa? Kebetulan minggu depan kita udah bakal mulai program pertama kita di Instagram, yaitu
itu apa? Ngobrolin. Iya. Ngobrolin. Iya, ngobrol Gosip. inspirasi, ngobrol inspirasi, Nasional. enjoy dan nikmat. Oke. Ngobrol inspirasi, enjoy dan nikmat. Oke. Kayak seperti apa itu Kak Ika? Iya, kita kan program kerjanya salah satunya itu ya Kak ya. Jadi kita live setiap bulannya. Jadi topiknya akan berubah-berubah. Mungkin di pekan pertama kita akan kenalkan dulu ke orang-orang apa sih sebenarnya duta pajak itu, karena kan baru dan teman-teman semuanya harus tahu sebenarnya duta pajak itu memberikan kita banyak wawasan. Jadi itu Kak. Jadi nanti mungkin di pekan selanjutnya akan ganti topik seperti apa pajak di Indonesia, begitu Kak. Oke. Terus apa lagi program yang lainnya? Hanya satu? Ada juga program offline. Offline? Iya, apa Iya. tuh? Yang Boleh di men-spill tuh nggak apa-apa Eh, ya? boleh. Salah satunya yang di Boulevard. Iya. Ya, yang Car Free Day. Oke, kayak ngapain itu? Udah dijalankan ya? Belum, Apa itu? baru rencana, semoga gimana? terrealisasikan. Amin. Gimana? tuh? Kayak gimana? Jadi kita rencananya konsultasi pajak Kak. Jadi kita akan mengajak buka stand pajak di insya Allah di CFD. Jadi konsultan pajak, teman-teman yang mau konsultasi tentang pajak atau mau buat NPWP itu kita akan bantu teman-teman untuk mengaksesnya. Jadi kita akan undang konsultan pajak Kak. Ya, konsultan pajak untuk menemani kita melakukan konsultasi gitu Kak. Oke, itu aja ada lagi? Ada lagi Kak. Iya, banyak ya. Iya, banyak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi toh? Iya, yang kedua. Ketiga? Yang ketiga kita akan melakukan bincang Kak, iya berbincang insya Allah dengan pegawai pajak langsungnya Kak, pegawai pajak, pemerintah entah KDPR, MPR atau wali kota yang insya Allah kita undang, dan juga tentunya masyarakat Kak. Jadi selaku dia pelaku pembayaran pajaknya itu. Jadi kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya pajak menurut mereka masing-masing gitu sudut pandangnya. Ada lagi? Itu dialog. Dan yang ketiga, keempat maaf. Apa ya? Kegiatan sosial. Iya. Kegiatan sosial di mana sudah ada perencanaan? Ada di Panti Asuhan Panti rencananya. Asuhan. Iya. Oke. Iya. Masih ada lagi? Kalau yang dekat-dekat ini yang di Panti Asuhan Kak, cuman nanti kita juga akan buat aksara Kak. Iya. Jadi kita akan ajar anak-anak jalanan untuk baca tulis Kak. Iya, baca tulis. Jadi semua teman-teman duta pajak akan bantu teman-teman yang ada di jalanan insya Allah untuk belajar. Ada lagi? Gitu, Kak. Banyak ya? Iya. Banyak. Iya, Dulu ya, banyak sekali iya, gitu ya. sebenarnya masih banyak. Oke, saya Iya. mendengar tadi ada 4 ya, ada secara online maupun offline Iya, juga, betul. terus melibatkan pemerintah juga, melibatkan masyarakat juga, seorang pelaku pajak ya, Iya. yang membayar pajak, terus juga ada juga menyasar ke sosial ya. Iya. Untuk membantu anak-anak panti asuhan. Wah, luar biasa, banyak sekali ya, ternyata klop sekali kalian berdua dengan ini kolaborasi kalian berdua Iya, enggak sama semuanya sama sih. semuanya. Iya. Nah, oke, tapi kalian mengkoordiniri Iya. untuk kegiatan ini. Tapi sudah ada yang berjalan walaupun satu Minggu depan Pekan depan rencananya. insya Allah. minggu depan. Ya, baru 2 minggu pemirsa. Jadi Iya. awal. Tapi janji-janjinya ya baru 2 minggu mereka menjabat dengan program tadi yang cukup banyak, ada 4 dan akan dilaksanakan mulai minggu Minggu depan. depan. Jadi sekarang persiapannya sudah kayak gimana tuh untuk menjalani program yang pertama? Untuk menjalani program pertama itu kan live Instagram ya. Yang pertama pastinya kita udah minta sandi akun Instagramnya Duta Pajak sendiri. Dikasih alhamdulillah. Terus udah mulai cari-cari topik sama materi sih Kak untuk dijelaskan di live nanti. Ya oke, terkait topik. Topik kan kita bisa ambil topik terkait dengan apa permasalahan ya. Iya. Kira-kira kalau dari kalian berdua ini apa yang menjadi permasalahan di dunia perpajakan ini kalau bagi anak muda ya? Kalau bagi anak muda tuh Kak, kayaknya tuh kayak kurangnya kepercayaan untuk bayar pajak lagi. Iya. Karena kan berita-berita sekarang kan kalau pajak yang mereka bayarkan itu selalu disalahgunakan sama pemerintah. Jadi untuk mencapai kesejahteraan pajak itu kan pasti bukan dari rakyatnya doang, tapi harus dari pemerintahnya juga. Oke. Gitu. Kabar Kak Ika, kalau Kak Ika sendiri berbeda pendapat gak? Sebenarnya sama Kak, iya sama. Jadi kita memang fokus utamanya itu adalah bagaimana meningkatkan kembali kesadarannya masyarakat terhadap pemerintah, terutama tentang pembayaran pajak. Oke, Kak. jadi mereka agak kurang
memberikan perhatian di pajak itu sebagai Iya. pelaku pajak karena kurangnya kepercayaan tadi. Kurangnya transparansi terhadap uang yang mereka Apakah bayarkan. kamu juga pernah merasakan keluhan seperti itu? Itu sebenarnya cuma salah satu Iya. alasannya Salah ya satu Kak yang ya. mungkin Iya ya. mungkin iya Iya, makanya kayak kita gitu. ya makanya kita nanti akan undang masyarakat sebenarnya apa sih yang membuat mereka malas dan Bayar atau pajak atau nunggak. ingkar Oke, ya di ingkar situ sama- kalian akan dengarkan. iya betul. Iya. Keluhan mereka sebenarnya apa dirampung dan diselesaikan Iya. kayak gitu. Wah. Jadi sudah ada bayangan topik pembahasan di online-nya nanti? Ya, Udah, insya Allah seperti itu. udah. Ada apa tuh topiknya? Kayak memperkenalkan pajak sih Kak. Iya, Lebih ke perkenalan dulu Iya, Iya. ya. perkenalan Karena dulu masih Kak di banyak awal. juga yang belum kenal apa tuh pajak ya. Iya, Kan banyak kan bagian-bagian pajak kayak pajak apa lagi? ada PPHK, iya, PPN, ada PPN. PBB, Mm-mm, Iya. lagi. apa ya? Saya sebenarnya tahu ini cuma Pajak. kuliah. Ada pajak hotel juga, pajak bangunan kan. Oke, banyak kalau pajaknya Iya. ya. Tapi kalian tidak nunggak sih aman. Aman. Insya Allah Banyak Kak. juga program selanjutnya. Wah, banyak sekali program mau dijalankan ini. Apakah tidak ribet Ciki dengan kalian berdua yang punya bisnis ya? Ternyata ini duta pajak di sampingku pemirsa. Mereka punya bisnis juga. Mereka bisnismen dan bisniswoman. Yang satunya jualan tahu. Ya kan? Iya, Tahu apa namanya tuh? tahu benjo. Tahu benjo. Iya. Kayak gimana itu? Jadi itu tahu yang dipotong kecil. Kecil kayak gimana kecilnya? Iya, terus dikasih tepung, Oke. tepung kering, habis itu dikasih bumbu. Oh, berapa per porsi? 7.000. Kenapa enggak dibawa ke sini? Oke, jadi sekarang masih jalan. Sudah Masih. jalan berapa lama nih? Udah jalan 1 tahun. Wow, bisa tuh anak-anak di duta pajak beli kan? Iya. Nah, itu dari Kak Sufian. Dari Kak Ika, katanya ada juga ya? Iya Kak, kalau saya ada IO Kak. Event, IO, iya, oke. ada IO yang alhamdulillah sudah mulai dari 2018. Oke. Iya, namanya Usin Production. Mm-mm. Jadi kami itu handle biasanya event-event mahasiswa, Mhm. event-event pemerintah juga beberapa ada yang kita ambil Kak kemarin. Mm-mm. Ya. Selain itu kami juga ada FNB Kak. Kalau iya, FNB-nya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Wow. 3 tahun dari sekarang dan sekarang sudah ada warung. Iya, sudah ada warung tapi warungnya masih di Abdesir juga Kak. Wow, luar biasa. Yang satunya IO dari 2018 sudah cukup lama ya. Iya, Yang satunya alhamdulillah. FNB di Iya. 3 tahun berjalan ya. Iya. Kak Ika sendiri ownernya. Iya. Wah, luar biasa ya. Kalau kamu masih tahu, tuh masih tahu Iya. doang. Nanti selanjutnya. ada Iya. ya. Tapi kamu kelola sendiri. Iya, kelola sendiri. Oke, ya. Jadi enggak sibuk Ciki berdua dengan ada aktivitas sebagai businessman dan businesswoman, sebagai kerja juga tapi jadi duta pajak. Bagaimana cara tak bagi waktu ini Kak Ika? Kalau saya sih Kak lebih ke manajemen waktunya ya Kak, karena kan Senin sampai Jumat itu kerja jam 7, jam 8 sampai jam 5. Jadi setelah itu baru kami lakukan evaluasi Kak, evaluasi di bisnis kemarin. Jadi setiap malam itu saya selalu lakukan evaluasi ke tim. Jadi setelah hari lain itu, hari Sabtu Minggu saya gunakan untuk lakukan edukasi, kegiatan-kegiatan duta, Kak. Cuman sebelumnya itu, malamnya juga, setiap malamnya saya sudah konsep apa sih yang ingin saya bagikan lagi ke masyarakat, gitu. Tapi saya bagikannya biasa di hari libur. Karena hari libur katanya itu hari-hari produktif, Kak, untuk membagi, mengupload sosial media. Orang banyak stay, katanya, di sosial media itu di hari libur. Oke, luar biasa. Bagus time managementnya. Iya. Kak Sufian gimana? Kalau dari saya sendiri, Iya. menggunakan skala prioritas. Asik. Mana prioritas tak? Kuliah. Oh iya. Oke, terus? Jadi kalau misalnya lagi jualan gitu kan, pasti kan nggak setiap detik ada yang beli kan. Jadi kalau misalnya lagi kosong, itu digunakan untuk belajar. Oke, kayak gitu tips dari Iya. mereka berdua. Jadi nggak usah takut ya pemirsa, walaupun kalian kuliah kah, kerja kah, terus jadi duta, contohnya duta pajak kah, tapi kalian juga mau jadi businessman dan businesswoman, nggak masalah aja mereka berdua tetap di fresh. Biasanya tuh ada mungkin nggak tahu bagaimana ya. Tapi ternyata kalian bisa karena memang ada kemauan dan juga Iya, bisa betul. manage waktu, dan caranya salah satunya dari kasusnya katanya ada skala prioritas. Iya. Dan juga bisa contoh tips dan trik dari Kak Ika. Oke, luar biasa. Iya. Pertanyaan saya terakhir. Apa yang kalian rasakan before after? Ini kan kali pertama ya. Iya. Before jadi duta pajak dan after jadi duta pajak. Dari kasus yang dulu. Kalau menurut saya, dari before jadi duta pajak itu kayak
nervous juga sih sebenarnya, kayak takut. Before. Oh, before. Iya, beforenya dulu baru afternya. Iya, itu juga Kak, nervous juga nervous untuk juga? Oke. karena kan takut saingannya tuh kayak berat gitu kan, takut nggak bisa ngelaluin. Dan afternya juga nervous lagi. Kebetulan karena saya memang anaknya panikan, jadi nervous terus. Oke, tapi tidak mengganggu sekali. Enggak, Ji, bisa jadi atasi. Maksud saya before dari diri kamu yang kamu rasakan sebelum kamu jadi duta pajak, maksudnya masyarakat biasa begitu ya, bisa dibilangnya. Terus jadi duta pajak, kayak apa perbedaan? Kayak mungkin waktu before ya nggak terkenal Kak, pasnya duta pajak, tambah followers kucing biru nih ya. Gitu ya, kayak gimana? Iya, waktu sebelum jadi duta pajak juga saya termasuk orang introvert. Oh, introvert. Iya. Okay. Jujur kalau untuk bicara di depan begini tuh, biasa kayak gemeter di tanganku Kak. Enggak, Ji. Enggak, Mi. Jadi itu sih. Ada perubahan. Iya, ada perubahannya. Sekarang lebih kayak percaya diri dan bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau dulu tuh kayak masih takut sekali Kak untuk bicara sama orang. Oke, jadi bisa dibilang pemirsa kalau mau hilangkan rasa nervousnya dan juga kurang percaya diri, masuk duta pajak. Kedutaan Oke. Kak Ika, gimana? Ya, kalau saya perubahannya yang sebelumnya itu sebenarnya lebih fokus ke diri sendiri kalau sebelumnya Kak ya. Jadi kayak bagaimana mungkin pengetahuan pajaknya, pengetahuan ekonominya, akuntansinya, bisnisnya itu berkembang kalau kemarin Kak. Tapi kalau setelah jadi duta pajak, saya lebih terbuka ke bagaimana kita juga bisa melakukan suatu perubahan edukasi gitu Kak. Jadi ada tanggung jawab yang saya harus jalankan gitu Kak. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri aja. Iya, tapi untuk juga menimbang untuk diri sendiri aja, untuk menyuapi diri sendiri, tapi sekarang sudah menyuapi banyak orang. Iya, betul. Kayak gitu ya. Tambah kesibukannya, tapi kesibukannya bermanfaat. Iya, betul Kak. Oke, luar biasa. Nggak kalah jauh ya untuk before after kalian berdua ya. Dan juga yang kalian lupa nih, before afternya dulu tidak ada panggilan-panggilan. Iya, betul. Ada panggilan-panggilan ya, luar biasa. Nah, oke, terima kasih. Kita sudah bincang-bincang dan saya persilakan kalian untuk terakhir berikan closing statementnya kepada pemirsa BKM News di luar sana terkait dunia pajak. Kalian sebagai duta pajak, apa harapan kalian ke depannya, dan silakan berikan apa yang ingin kalian sampaikan. Dari siapa nih? Kak Sufyan dulu. Untuk masyarakat, jangan lupa untuk membayar pajak karena uang yang kita bayarkan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa bayar pajak, Le. Oke, Le. Dari Kak Ika. Ya, halo, kalau dari saya mungkin untuk teman-teman semangat untuk terus belajar, untuk terus melakukan edukasi, dan tentunya harus terus semangat untuk melakukan penyadaran diri pribadi tentang bagaimana pentingnya membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor maupun bermobil yang kalian punya. Siap, luar biasa. Terima kasih Duta Pajak Sulselbar Kota Makassar ini, Kak Muhammad Sufyan Naufal Salam dan juga Kak Zulaika. Iya, terima kasih Kak. Dan waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sudah sharing-sharing bersama kita di sini. Dan semoga nanti di Boulevard acaranya sukses ya. Jadi pemirsa jangan lupa datang di CFD kalau ada di nanti toh. Iya, betul. Kamu tanya tentang pajak, silakan nih datang ke stand-nya ya. Oke. Terima kasih pemirsa BKM News di luar sana sudah menonton podcast kita sampai habis. Jangan lupa share dan like dan juga tulis komentar Anda di kolom komentar. Berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital Berita Kota Makassar, dan dapat Anda jumpai tentunya di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Lika dan juga Sufyan dan saya Ika. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.